Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya selama ini. Berkat tersebut insya Allah selalu mengiringi langkah kita dalam berikhtiar. Kemudahan, kelancaran hingga keberhasilan kita dalam bekerja dan di lingkungan keluarga niscaya merupakan rahmat dan hidayah yang kita dapatkan saat bekerja. Bahkan saat kita mengalami kegagalan sekalipun, tentu ada hikmah atau pelajaran yang kita dapatkan. Kesuksesan salah satunya membuahkan rezeki yang melimpah, juga pendapatan dan kemampuan yang bertambah. Dengan modal keberhasilan, kita membelanjakan kelebihan-kelebihan materi untuk membeli atau merenovasi rumah, membeli kendaraan baru, bahkan berinvestasi di bidang usaha lain. Jika sumber kesuksesan itu adalah rahmat dan hidayah Allah, bagaimana cara kita untuk meraihnya? Apakah cara untuk meraihnya adalah dengan doa? Lantas, doa dari siapa sajakah yang bisa membuat rahmat Allah turun menghampiri kita? Apakah bakti kita ke orang tua dan doa-doanya menjadi salah satu jalan mujarab untuk memetik rahmat dan hidayah itu? Pemirsa indahnya Ramadan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas dalam program Indahnya Ramadan hari ini. Tema yang akan diperbincangkan kali ini adalah sudah sukses dan berkeluarga, jangan lupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada pemirsa, senang sekali kembali kita bisa bertemu tentunya di Indahnya Ramadan, menemani Anda santap sahur bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat di hati. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga di studio sudah hadir guru-guru kita di sini. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum. Ustadz Kiai Sumarno Syafi'i, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyaksikan tayangan dari mereka yang sudah berkeluarga, orang-orang yang sukses, tentunya harus bisa lebih dekat lagi kepada orang tua. Jangan sampai karena mengejar sukses, fokus pada karir, pekerjaan, malah kita tidak lagi menghubungi orang tua, jarang bersilaturahmi. Apalagi sampai sudah lama sekali tidak bertemu. Nah, di momen yang baik ini, momen Ramadan, momen Lebaran, maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada orang tua dalam kondisi apapun. Gusan, Ya. ketika kita bicara mengenai berbakti kepada orang tua, dari sudut pandang Islam itu melihatnya seperti apa? Iya, kita sudah jelas bahwa ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu adalah tergantung dari ridho kedua orang tua. Iya. Artinya Allah tidak akan meridhoi langkah ibadah kita, amaliyah kita, dan juga amalan-amalan kita ketika kedua orang tua kita tidak meridhoi kita. Nah, kalau orang bahasa Jepangnya begini, wong tua iku pangeran katon. Nah, ini bahasa Jepang yang bagian Jawa Timur. Ya kan, orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua, dan di dalam Quran pun wala taqullahuma uffin. Berkata saja itu tidak boleh. Betapa gitu ya Ustaz ya. apalagi Nah, gitu kan itu. Kenapa Pakai ya nggak boleh nggak boleh lagi gitu kan. Artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan adat istiadat yang menyakitkan hati, apapun saja itu tidak diperkenankan. Nah, maka setiap doa pun, setiap langkah kita pun, maka jangan lupakan kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita setiap rawatib. Maka sebenarnya orang sukses itu sebenarnya apa sih? Iya. Ketika kita bisa mampu membahagiakan orang tua kita, dan ketika kita bisa menahan tetesan air mata orang tua kita karena kita. Allah. Itu sebenarnya sukses yang sebenarnya. Jadi bukan sukses harta yang melimpah, sukses istri yang banyak, sukses enggak, bukan itu. Tapi ketika kita melihat senyumnya kedua orang tua kita, ketika kita bisa menahan air mata orang tua kita, itulah sukses yang sebenarnya. Iya. Bicara soal bagaimana membahagiakan orang tua, kan sekarang ini generasi muda kita semakin besar, Ustadz Azhari ya. Jumlahnya semakin besar, tenaganya juga semakin luar biasa, masuk ke era produktif. Melihat kondisi seperti itu, banyak sekali yang sudah mulai bekerja, sibuk memikirkan karirnya, sibuk memikirkan kehidupannya. Punya penghasilan yang sudah semakin besar, lalu apalagi sudah mulai berkeluarga sendiri, fokus pada keluarga sendiri. Nah, ini bagaimana membaginya antara keluarga sendiri, keluarga kecil baru mulai ya, dengan orang tuanya?
Berbakti kepada kedua orang tua, Al-Quran menggunakan diksi ihsan. Ihsan. Ya, ya, ya. Ihsan itu memberi hak lebih banyak daripada yang semestinya dan memberi kewajiban, mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya dan memberi kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya. Itu ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia, kata Al-Qur'an, untuk janganlah mereka sekutukan Allah, mereka mengibadahi Allah, dan wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua mereka hendaklah mereka berlaku ihsan. Kata para ulama, ayat ini ada dua perintah. Perintah beribadah, mengibadahi Allah, dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dua perintah ini disekat dengan huruf waw. Huruf waw ini oleh para ulama disebut dengan al-wawu li mutlaqil jam'i. Maknanya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Bagaimana kita dengan orang tua ketika kita sudah berkeluarga, tidak ada mantan orang tua. Tidak ada mantan orang tua yang kemudian setelah kita menikah selesai semuanya kita beli putus antara kita anak dan orang tua, tidak. Dia tetap orang tua kita. Kita harus lihat bagaimana kondisi ekonominya, susah senangnya. Dulu kita punya orang tua, orang tua kita rela menahan selera makan, yang penting anaknya bisa makan. Inilah bedanya kita dengan orang tua. Orang tua satu bisa menghidupkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa menghidupkan satu orang tua. Iya kan? Ini realita nih. Kalau kata Gus Han tadi, filosofi Jawanya orang tua itu Tuhan yang terlihat. Saya ingin tambahkan, orang tua itu tangan Tuhan yang terjulur di dunia. Kalau dia ridho, Tuhan kasih. Kalau orang tua sudah tanda tangan, gampang bagi Tuhan. Approval. Approval. Tetapi kalau tidak approve nih orang tua, dilaknat kita semua. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kiai, memasuki bulan Ramadan seperti sekarang, tentunya lebih afdol kalau kita berdekat-dekatan dengan orang tua, walaupun tidak secara fisik. Bagaimana Kiai? Ngomongin orang tua itu ada banyak. Ngomongin orang tua itu ada banyak orang tua yang mana kita membicarakan. Nah, ini gimana? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa waliduka thalatha. Orang tua kamu tuh ada 3. Walladhi yaliduka, dia melahirkan kamu. Walladhi yujawizuka, dia menikahkan kamu. Siapa yang mertua? Yang ketiga, walladhi yu'allimuka, dia mengajarkan kamu. Masya Allah. Satu sisi kita hanya kepada orang tua, ibu bapak. Mertua ente siapa? Sebab mertua sama posisinya dengan orang tua, nggak ada bekas mertua. Secantik dan seganteng apapun mertua, dengan mantu nggak bisa mantu menikahi mertua, mertua menikahi mantu, dan nggak ada bekasnya. Dan nggak batal wudu. Yang ketiga adalah wadai yu'allimuka, dia mengajarkan kamu. Kunci ridho Allah di tangan kedua ibu bapak kita yang melahirkan. Kunci berkah rumah tangga ada di mana? Di tangan mertua. Kunci berkah hidup ada di tangan guru. Masya Allah. Jadi kalau orang tuanya aja dia baik sama bapaknya, mertuanya dia nggak baik setelah keluarga. Hitung-hitungan, bahkan main sembunyi-sembunyian. Ini banyak yang kayak begini. Gitu ya? Di sono di Amerika. Di Indonesia alhamdulillah parah. Alhamdulillah kalau mertuanya banyak ya. Banyakin banyak mertua makin banyak berkah. Jadi yang repot udah mertua kagak, istri kagak, mertua kagak, itu apa? Jadi saya mau narik balik lagi agak susah nih jadinya. Tapi ridhonya tentu yang harus kita miliki. Nah, ridho yang bagaimana ketiga caranya? Caranya bagaimana? Yang pertama, komunikasi jangan putus. Komunikasi. Apapun yang terjadi enak kagak enak yang orang tua kasih kepada kita, telan yang enak. Tadi dijelasin orang kita udah banyak kasih kagak enak sama orang tua. Tapi pernahkah kita menelan apa yang gak enak dari orang tua? Kadang-kadang orang tua kita, walaupun kita udah berkeluarga, kita dianggap kayak anak kecil. Iya, betul. Iya betul. Kita dianggap kayak anak remaja, kita dianggap kayak anak bocah. Seakan-akan kita nggak dihargai. Ingat, tidak akan ada kita sebesar apapun tanpa ada orang tua. Iya.
Sampai dibilang, andaikan gunung emas kita berikan kepada orang tua, tapi ridhonya orang tua akan jauh lebih mahal daripada gunung emas yang kita kasih. Allah. Maka betul tadi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hubungan komunikasi orang tua, anak dengan orang tua. Ketika terpisah hubungan anak dengan orang tua, yang datang laknat. Yang datang azab. Sebanyak apapun kita ibadah kepada Allah, tapi kalau orang tua kita nggak ridho, nggak bakal. Di zaman baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Tahan sebentar Kiai, cerita itu. Tahan sebentar, Ya. tahan sebentar ya. Di zaman Rasul seperti apa, kisah-kisah yang bisa kita pelajari agar semakin meningkatkan hubungan kita kepada orang tua kita. Kami akan segera kembali. Puncak umroh bulan Ramadan di Mekah, Arab Saudi mulai terasa. Kepadatan terus bertambah dengan kedatangan jamaah umroh dari berbagai negara. Setiap waktu lantai Ka'bah selalu terisi penuh oleh jamaah yang akan tawaf. Bahkan cuaca panas terik hingga dingin saat dini hari tak menjadi hambatan. Banyaknya jamaah yang ingin beribadah saat 10 hari terakhir Ramadan membuat akses jalan menuju Masjidil Haram mengalami banyak penyesuaian. Saat ini jamaah yang ingin mendapatkan sholat di bagian dalam Masjidil Haram harus rela datang 2 jam sebelum kumandang azan. Jika tidak, maka mereka harus berjalan lebih jauh dan kemungkinan hanya tersisa tempat pelataran saja. Dari Mekah, Arab Saudi, Yasin Idris, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Masih membahas mengenai mendapatkan ridho dari orang tua agar kita menjadi anak yang berbakti, agar juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kiai Sumarno mau menjelaskan dari cerita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, dia melakukan ibadah haji dengan dibawa di tawaf itu dia gendong orang tuanya. Sa'i dia gendong 7 kali antar Safa Marwah itu dia gendong orang tuanya bolak-balik. Dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sudahkah cukup saya berbakti kepada orang tua saya? Apa jawab Nabi? Gunung emas yang kau berikan kepada orang tuamu gak bisa kau membayar setetes air susu ibumu. Itu dengan ibu. Iya. Lalu bagaimana dengan mertua? Ya kondisinya karena statusnya sama, maka apapun yang terjadi kita juga harus memberikan posisi yang sama. Sama mertua. Sama mertua. Kepada semuanya. Tapi tadi kayak bilang ada 3, orang tua yang melahirkan kita, orang tua biologis, lalu ada orang tua mertua. Ya. Satu lagi adalah guru kita. Guru, oke. Guru dari mana? Siapapun yang mengajarkan kita, walau harpan, walaupun 1 huruf. Apa kata Sayyidina Ali? Kuntulahu abdan. Aku siap menjadi hambanya. Kepada siapa? Man alamani harfan, walaupun dia mengajarkan 1 huruf. Itu Sayyidina Ali. Kita kadang-kadang sama guru nggak ada sopannya, nggak ada ininya, apalagi zaman sekarang dengan adanya hak asasi manusia. Masya Allah, digembar-gemborkan. Guru bisa dituntut sama murid. Iya. Inilah bangsa kita udah kehilangan pegangan moral daripada nilai Pancasila itu sendiri. Sejahat-jahatnya guru, sekejam-kejamnya guru, tidak sekejamnya harimau aja nggak bakal menerkam anaknya sendiri. Ingat, sealim apapun orang, sepintar apapun orang, dia nggak akan jadi orang pintar, orang pandai, orang sukses kalau tanpa ada guru. Oke, saya kasih kesempatan Ustadz Azhari untuk membahas mengenai yang guru tadi. Bagaimana kalau Ustadz Azhari melihatnya? Ya, jadi orang tua itu kalau tadi Kiai bilang 3, kalau mau dikerucutin ada orang tua nasab, ada orang tua sabab.
Orang tua nasab tuh ya orang tua kita Biologis. biologis, tapi ada orang tua sabab. Sabab itu maksudnya orang tua sebab dia menikahkan anaknya kepada kita, Iya. sebab dia mengajarkan ilmu kepada kita. Iya, atau orang tua angkat gitu ya, bisa. Dalam Islam yang lebih tepat orang tua asuh barangkali. Orang tua ya. asuh. Nabi juga punya anak asuh ya. Iya. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu yang kemudian kita sebut guru itu, Masya Allah. Jadi kalau berkahnya hidup kita, futuhnya ilmu bisa masuk ke sini, hidup kita berkah, itu karena sentuhan tangan guru. Masya Allah. Oke. Sebagai orang tua. Baik, Gusan, Ya. kita bicara sekarang mengenai yang seringnya terjadi ada perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu. Nah, kalau Gusan melihat seperti apa nih, Gus? Idealnya memang orang tua itu bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh baik bagi anak-anaknya. Ya. Tetapi kan Contoh baik dulu contoh ya. baik Oke. dulu. Tetapi idealnya kan tidak semuanya bisa terjadi seperti itu. Maka ketika kita dalam ekspektasi dalam pikiran anak itu melihat orang tuanya kok nggak sesuai, kalau misalnya tujuan kita itu hanya mencari uswah saja, tapi tidak mencari ridhonya Allah, akhirnya dia, wah saya ternyata nggak respect nih sama orang tua kita. Oh, Saya harus mencari tempat yang udah lain. beda nih, Udah beda nih, udah beda. Nah, maka niatan harus kita tata. Sejelek apapun orang tuamu, sekurang apapun orang tuamu, itu adalah orang tuamu. Walaupun idealnya adalah orang tua sebagai uswah. Ya. Ini harus kita tekankan nih, karena kalau misalnya kita sampaikan kepada anak-anak semuanya orang tua itu idealnya seperti ini, seperti ini, dan tidak semuanya orang tua memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Tetapi jelas clear bahwa berapapun orang tua kemampuannya, tetap itu adalah orang tuamu. Itu kunci pertama, ya kan? Nah, yang kedua, ketika kita melihat orang tua mampu mengajari hal yang baik kepada anak-anaknya, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Maka saya kira hanya orang-orang yang kurang bersyukur saja ketika ada orang tuanya mau mendidik dan mau memberikan sesuatu yang lebih kepada anaknya, tapi anaknya nggak mau. Itu salah satu kufur nikmat menurut saya. Iya. Salah satu kufur nikmat. Kiai, ini saya mau menambahkan dari jawaban Gusan sendiri. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau mungkin orang tuanya tidak dekat dengan anak-anaknya, sulit untuk mencari uswah, sosok yang dicontoh kepada orang tuanya karena nggak dekat. Bagaimana, Kiai? Walaupun orang tua itu tidak dekat, penghargaan dan penghormatan kepada orang tua tidak boleh karena diukur dekat dan jauhnya. Ya, oke. Terkadang kita dengan gaya literatur pendidikan, latar belakang pendidikan kita nih udah S2, S3, merasa terhormat, orang tua kita nggak tamat SD. Lantas kita ingin berkomunikasi menghargai orang tua kita harus jadi uswah. Uswah itu tidak bisa dipaksakan. Dan jangan memaksakan. Tapi yang harus kita rasakan, sekarang yang kita dapati seperti ini dari mana asal muasalnya. Nah inilah yang dikatakan tadi, bahwa orang tua itu adalah pangeran yang katon, Tuhan yang kelihatan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, juluran tangan Tuhan. Sebab tanpa itu bagaimana kita sekarang komunikasinya? Komunikasi kita dengan semampu dan harus mengikuti. Wa khatibun nas bi ghadri uqulihim, sesuai dengan kondisi mereka. Jangan kita paksakan, bapak ibu harus jadi contoh seperti begini. Ini kan kebanyakan begitu nih. Emaknya didandanin, bapaknya didandanin supaya kelihatan kayak macam begini. Bahasa orang Betawi bilang, kebanyakan lagu loh. Kebanyakan lagu. Gak ada judulnya. Kebanyakan lagu gak ada judulnya. Iya, saya ke Ustadz Azhari. Ini kalau orang tuanya masih ada, Ustadz. Kedua orang tua saya sudah tidak ada. Kedua mertua saya juga sudah tidak ada. Nah, tidak bisa berbakti secara langsung lagi kepada orang tua, kepada mertua. Apa yang harus dilakukan, Ustadz? Doa apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Seorang sahabat curhat ke Nabi, ya Rasul, saya punya orang tua, tapi sudah wafat, gimana cara saya berbakti? Nabi berkata, Nabi bersabda, tunaikan janji-janjinya. Jadi kalau orang tua kita punya janji kepada orang lain yang belum sempat kemudian dia tunaikan, kita sebagai ahli waris, sebagai anak, tunaikan itu yang membantu urusannya di akhirat. Karena kalau itu tidak ditunaikan, maka
masih menjadi masalah di akhirat nanti. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambung silaturahim kepada sanak kerabat orang tuamu. Jadi paman, bibi, itu kita sambung silaturahim. Kenapa ini cara amal soleh kita kepada orang tua? Karena ini seolah-olah kita menyambung silaturahim bukan atas nama kita doang, tapi atas nama orang tua. Kalau Mas Hilbram tetap berhubungan baik kepada bibinya, ayahnya, meskipun sudah tidak ada kita punya orang tua, bibi paman kita bilang begini, emang bagus tuh orang tuanya ngedidik Hilbram ya. Begitu tuh. Maka yang dapat pahala kita punya orang tua. Amin, amin. Begitu pujian masuk ke si mayit dapat transferan pahala. Amin. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambung juga silaturahim kepada bukan hanya kepada kerabat dekat, tetapi kepada orang-orang yang kalau tanpa orang tua kita nggak kenal orang itu. Misal partner bisnis orang tua, sahabat orang tua, dia bukan saudara tapi sahabat. Kita mengenal orang ini karena kita punya orang tua. Maka disambung itu. Yang keempat, doakan mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk orang tua Untuk kita. orang tua. Maka doa panjang-panjang. Apa saja bebas. Salah satu doa yang dituntun oleh Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini luar biasa doa ini. Kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak aku masih kecil. Kama rabbayani saghira. Doa itu tidak mengatakan kama dabbarani saghira, tapi rabbayani saghira. Rabb itu kita tahu salah satu nama Tuhan. Yang kemudian nama ini dinisbatkan kepada orang tua, menunjukkan peran orang tua seperti peran Tuhan kepada hambanya. Begitu peran orang tua, mendidik, mengasuh, memelihara, dan seterusnya. Jadi ini cara kita berbakti kepada orang tua. Jadi bukan berarti dia sudah wafat kita nggak bisa berbakti, Mas Hilbram. Kita bisa berbakti. Kunjungilah makbarohnya, ziarah ke kuburannya, rapiin kuburannya. Itu Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz. Jadi ini sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menjalin silaturahmi untuk orang tua yang masih ada jangan lagi sampai satu, terputus. Mas Hilbram. Singkat. Apa aja. tuh, Kiai? Bersodakohlah untuk orang tua. Masya Allah. Oke, tambah satu lagi, bersedekah untuk orang tua ya, melapangkan jalannya, membahagiakan dia dan menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Setelah ini masih ada lagi yang akan kita bahas, dan kemana-mana kami akan segera kembali.